Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian operan conditioning. Dalam kamus psikologi, operan ialah suatu respon yang bersifat instrumental yang dapat menimbulkan dari akibat-akibat tertentu. Nah, operan conditioning ini merupakan suatu metode pembelajaran yang menggunakan hadiah dan hukuman sebagai konsekuensi dalam sebuah perilaku. Teori ini dikemukakan oleh Skinner. Skinner berpendapat bahwa setiap ada suatu tindakan atau suatu perilaku pasti ada konsekuensinya. Hadiah untuk tindakan yang benar dan hukuman untuk tindakan yang salah. Skinner juga mencoba eksperimen sebagai berikut. Seperti tikus ditempatkan di dalam sebuah kandang dengan masing-masing lampu berwarna merah dan hijau. Nah, di samping lampu tersebut terdapat sebuah tuas. Nah, ketika si tikus menggerakkan tuas, ketika lampu hijau menyala, maka si tikus tersebut akan mendapatkan makanan. Nah, namun sebaliknya, ketika tikus menggerakkan tuas di saat lampu merah menyala, maka tikus tersebut akan mendapatkan sebuah seteruman ringan. Nah, dari sini, lama-kelamaan si tikus akan belajar bahwa tuas hanya bisa digerakkan saat lampu hijau menyala dan mengabaikan tuas di saat lampu merah menyala. Hal ini menandakan bahwa si tikus sudah berhasil menghubungkan antara suatu perilaku dengan sebuah konsekuensi yang sudah dihadapi tadi. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan tadi. B. Biografi Bruce Frederick Skinner. Bruce Frederick Skinner lahir pada tanggal 20 Maret 1904 di Susquehanna. Ayahnya adalah seorang pengacara dan ibunya adalah ibu rumah tangga. Skinner sangatlah kreatif. Dia sangat menyayangi kegiatan-kegiatan di luar rumahnya dan kegiatan-kegiatan dalam sekolahnya. Skinner bercita-cita ingin menjadi seorang penulis yang sangat terkenal. Dia berusaha menggapai cita-citanya itu dengan cara menulis artikel, cerita pendek, dan menulis media cetak lainnya. Setelah beberapa lama berkelana tidak tentu arah, dia pun memutuskan kembali ke sekolahnya di Harvard dan mendapatkan gelar Master Fisiologi pada tahun 1930 dan Doktor pada tahun 1931. Skinner menetap di Harvard sampai tahun 1936. Pada tahun 1936, dia pun pindah ke Minneapolis dan mengajar di University Minnesota. Di situ pula dia mengenal seorang perempuan yang bernama Florence Blue dan menikahinya. Mereka dikaruniai dua orang putri, dan putri keduanya sangatlah terkenal. Dia satu-satunya putri yang menginspirasi seorang ayah dalam penelitiannya. Salah satu penelitian itu gudang kaca. Pada tahun 1945, Skinner memimpin departemen di Indiana University dan pada tahun 1948 dia diminta mengajar di Harvard, tempat dia menghabiskan seumur hidupnya di sana. Skinner sangatlah kreatif dalam penelitian serta membimbing ratusan doktor dan menulis buku dan lain-lain sebagainya. Di antara buku-buku tersebut yaitu BH Police dan Golden II. Dan pada tanggal 18 Agustus 1990, Skinner meninggal dunia karena penyakit leukemia. Skinner akan tetap dikenang sebagai seorang yang paling terkenal dalam fisiologi setelah Sigmund Freud. Sekian. Yang lain dalam keadaan yang sama yang dikenal dengan hukum akibat law of effect. Dari teori tersebut, Skinner mengemukakan pendapatnya sendiri, yakni dengan memasukkan unsur penguatan ke dalam teori hukum akibat tersebut, yakni perilaku yang dapat menguatkan cenderung untuk diulangi kemunculannya, sedangkan perilaku yang tidak dapat menguatkan cenderung untuk menghilang atau terhapus. Oleh karena itu, Skinner dianggap sebagai bapak operan conditioning. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep teori operant conditioning. Teori operant conditioning merupakan teori belajar yang berusia paling muda dan termasuk sangat berpengaruh di kalangan para ahli psikologi di masa kini, di mana penciptanya bernama Bruce Frederick Skinner. Menurut Skinner, perilaku adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang di situasi tertentu. Perilaku ini dapat terjadi karena dua pengaruh, yaitu pengaruh yang mendahuluinya dan pengaruh yang mengikutinya.
Sistem pembentukan yang ditawarkan oleh Skinner didasarkan pada cara kerja yang menentukan operant conditioning, di mana Skinner mengemukakan bahwa 1. Perilaku yang diikuti oleh stimulan-stimulan pengunggah memperbesar kemungkinan dilakukannya perilaku tersebut di masa-masa selanjutnya. 2. Perilaku yang tidak diikuti oleh stimulan-stimulan pengunggah memperkecil kemungkinan dilakukannya perilaku tersebut di masa-masa selanjutnya. Pengkondisian operan terdiri dari dua konsep utama, yaitu penguatan atau reinforcement dan hukuman atau punishment. Penguatan atau reinforcement merupakan konsekuensi yang meningkatkan probabilitas bahwa sesuatu perilaku tersebut akan terjadi. Skinner membagi penguatan menjadi dua bagian, yaitu penguatan positif dan penguatan negatif. Penguatan positif adalah berdasarkan prinsip bahwa frekuensi respon meningkat karena diikuti oleh stimulus yang mendukungnya, seperti memberikan hadiah atau memberikan penghargaan. Sedangkan penguatan negatif adalah berdasarkan prinsip bahwa frekuensi respon meningkat karena diikuti oleh penghilangan stimulus yang merugikan, seperti tidak memberikan penghargaan dan menambahkan tugas. Adapun perbedaan penguatan positif dan penguatan negatif. Dalam penguatan positif, ada sesuatu yang ditambahkan atau yang dihasilkan. Sedangkan penguatan negatif ada sesuatu yang dikurangi atau dihilangkan. Kedua, hukuman atau punishment. Dalam bahasa sehari-hari, kita dapat mengatakan bahwa hukuman adalah mencegah pemberian sesuatu yang diharapkan oleh organisme atau memberikan sesuatu yang tidak diinginkannya. Penerapan teori operant conditioning dalam pendidikan. Menurut Skinner, konsekuensi sangatlah menentukan apakah seseorang akan melakukan suatu tingkah laku yang sama pada waktu tertentu atau waktu yang akan datang. Dalam pendidikan, mengendalikan konsekuensi yang timbul dari tingkah laku tertentu, baik yang menyenangkan ataupun yang tidak menyenangkan bagi orang yang bersangkutan. Adapun macam-macam konsekuensi yang dapat berpengaruh kepada orang yang bersangkutan, di mana beberapa penerapan aplikasi teori belajar Skinner dalam pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, bahan yang dipelajari dianalisis sampai unit-unit yang terkecil. Yang kedua, hasil pembelajaran harus segera diberikan kepada siswa. Jika salah, maka diperbaiki, dan jika benar, maka diperkuat. Yang ketiga, dalam proses pembelajaran tidak dikenakan hukuman. Dan yang keempat, dalam pendidikan mengutamakan mengubah lingkungan, menghindari pelanggaran agar tidak dihukum. Yang kelima, tingkah laku yang diinginkan pendidik diberikan hadiah. Yang keenam, hadiah diberikan kadang-kadang atau diperlukan. Yang ketujuh, tingkah laku diinginkan dianalisis kecil-kecilan meningkat sampai tujuan. Yang kedelapan, dalam pembelajaran sebaiknya digunakan survei. Dan yang kesembilan, meningkatkan kebutuhan yang akan menimbulkan tingkat laku operan. Adapun setiap teori pembelajaran mempunyai implikasi pengajaran. Bagi guru, teori pembelajaran dapat memperjelas fungsi bagi anak atau pelajar. Begitu juga Skinner mengakui bahwa aplikasi dari teori operan sangatlah terbatas, tetapi ia meyakini adanya implikasi praktis pendidikan. Adapun contoh-contoh penerapan teori operant conditioning dalam dunia pendidikan, yaitu guru menyampaikan simulasi yang mendahului respon siswa. Guru menyampaikan konsekuensi simulasi. Adapun menurut Skinner, hukuman justru akan menimbulkan efek yang tidak baik, antara lain: 1. Berefek negatif pada segi emosi atau rasa dendam. Yang kedua, kadang menimbulkan sakit jasmani. Yang ketiga, menimbulkan agresivitas atau semakin menjelekkan dirinya sendiri. Yang keempat, bila suatu konsekuensi dilakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang kelebihan dan kelemahan operant conditioning.
Kelebihan operant conditioning yang pertama adalah dengan diterapkannya dalam pendidikan akan memberikan semangat tersendiri bagi siswa untuk terus belajar dan terus berprestasi di dalam kelas karena adanya pemberian hadiah, sehingga memacu siswa untuk terus semangat dalam belajar. Yang kedua, siswa lebih aktif dan semangat dalam menjawab pertanyaan dari guru, dengan harapan mereka akan mendapatkan hadiah. Sedangkan yang ketiga, memacu siswa untuk terus berprestasi dan terus belajar. Sedangkan kelemahan operant conditioning yang pertama, adanya penerapan master learning, yaitu siswa mempelajari materi secara tuntas menurut waktunya masing-masing, karena setiap siswa berbeda-beda kemampuannya dalam belajar. Akibatnya, siswa naik atau lulus sekolah dalam waktu berbeda-beda. Sedangkan yang kedua, timbulnya rasa kecemburuan di dalam kelas, disebabkan mereka tidak bisa menjawab, bisa saja juga mereka tidak bisa mendapatkan hadiah. Yang ketiga, bagi siswa yang bisa menjawab pertanyaan dari guru, mereka akan mendominasi di dalam kelas. Sedangkan bagi siswa yang tidak bisa menjawab pertanyaan dari guru, mereka akan diam. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum